Hai semua, kali ini kita bakal ngobrolin hal yang seru banget nih, yaitu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jatuh cinta. Banyak orang bilang kalau jatuh cinta itu kayak dikendalikan oleh sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah loh di balik perasaan hangat dan bahagia itu. Yuk kita selami bareng. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu deh gimana sih awal mula seseorang bisa jatuh cinta sama orang lain. Biasanya kan ya kita mulai ngerasain sesuatu yang beda saat kita ketemu atau kenal dengan seseorang yang bikin hati kita berdebar. Nah itu semua dimulai dari interaksi kita sama orang tersebut. Misalnya aja kamu lagi nongkrong di kafe favoritmu, terus tiba-tiba ada cowok atau cewek yang lewat, lalu dia tersenyum ke arahmu. Duh, rasanya kayak dunia berhenti sejenak gitu kan? Itu adalah momen di mana otakmu mulai bekerja ekstra keras untuk memproses informasi yang masuk. Otakmu mulai mencatat detail-detail kecil seperti senyumnya, cara dia berjalan, atau suaranya yang lembut. Nah, saat itulah otakmu mulai melempar hormon-hormon tertentu yang bikin kamu merasa senang dan pengen lebih dekat sama orang itu. Hormon-hormon ini biasanya disebut sebagai hormon cinta karena mereka punya peran penting dalam membuat kita merasa jatuh cinta. Salah satu hormon yang paling terkenal adalah dopamin. Dopamin ini kayak zat adiktif yang bikin kita merasa seneng dan pengen terus-terusan mengulangi perasaan itu. Tapi hormon cinta bukan cuma dopamin aja loh. Ada juga oksitosin yang kadang disebut sebagai hormon pelukan. Oksitosin ini bikin kita merasa nyaman dan aman saat kita dekat sama orang yang kita sukai. Makanya saat kita lagi pacaran, kita suka banget pegangan tangan atau pelukan. Biar rasa nyamannya itu makin kuat deh. Selain itu ada juga hormon serotonin yang bikin kita merasa bahagia dan tenang. Serotonin ini juga yang bikin kita susah tidur saat lagi jatuh cinta karena otak kita terus mikirin orang yang kita sukai. Jadi bisa dibilang deh jatuh cinta itu kayak minum obat penenang alami yang bikin kita merasa bahagia dan damai. Nah, lanjut ke hal selanjutnya, yaitu perubahan fisik yang terjadi saat kita jatuh cinta. Banyak orang yang bilang kalau jatuh cinta itu bikin kita jadi kayak orang baru. Dan itu bener banget loh. Karena saat kita jatuh cinta, tubuh kita mengalami banyak perubahan fisik yang bikin kita terlihat beda dari biasanya. Pertama-tama, kita bisa lihat dari wajah kita. Saat kita jatuh cinta, otak kita akan melepaskan hormon endorfin yang bikin kita merasa senang dan bahagia. Endorfin ini juga bikin kulit kita terlihat lebih segar dan bercahaya. Makanya banyak orang yang bilang kalau pas lagi jatuh cinta, wajahnya kayak bersinar gitu. Kayak udah pakai filter Instagram terus gitu deh. Selain itu, saat kita jatuh cinta, detak jantung kita juga bisa jadi lebih cepat. Ini karena otak kita melepaskan hormon adrenalin yang bikin jantung kita berdetak lebih kencang. Makanya saat kita ketemu dengan orang yang kita sukai, rasanya kayak jantung kita mau copot gitu. Tapi tenang aja, itu normal kok. Itu tandanya otak kita lagi aktif banget mikirin orang yang kita sukai. Dan yang paling seru saat kita jatuh cinta, otak kita juga bikin kita jadi lebih percaya diri. Kita jadi lebih pede untuk ngomong sama orang yang kita sukai atau bahkan melakukan hal-hal yang biasanya kita nggak berani lakukan. Ini karena otak kita melepaskan hormon testosteron yang bikin kita jadi lebih berani dan percaya diri. Jadi bisa dibilang deh jatuh cinta itu kayak ubahan total bagi tubuh kita. Kita jadi kayak orang baru yang lebih bahagia, lebih seger, dan lebih percaya diri. Makanya jangan heran kalau teman-temanmu bilang, "Wow, kamu kayak berubah banget nih saat kamu lagi jatuh cinta." Itu karena emang benar-benar ada perubahan fisik yang terjadi di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang paling menarik nih.
yaitu perubahan mental yang terjadi saat kita jatuh cinta. Banyak orang bilang kalau jatuh cinta itu bikin kita jadi kayak orang bodoh. Tapi faktanya jatuh cinta itu malah bikin otak kita jadi lebih aktif dan kreatif. Kok bisa? Yuk kita bahas. Pertama-tama saat kita jatuh cinta, otak kita jadi lebih fokus. Kita jadi lebih mudah berkonsentrasi pada hal-hal yang berkaitan dengan orang yang kita sukai. Misalnya aja saat kita lagi belajar atau kerja, pikiran kita terus melayang ke orang yang kita sukai. Kita jadi lebih rajin cari info tentang hobinya, makanannya, atau hal-hal yang dia suka. Ini karena otak kita melepaskan hormon dopamin yang bikin kita merasa senang dan pengen terus-terusan mikirin orang yang kita sukai. Selain itu, saat kita jatuh cinta, otak kita juga jadi lebih kreatif. Kita jadi lebih mudah menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang unik. Misalnya aja saat kita lagi bikin hadiah untuk orang yang kita sukai, kita jadi lebih kreatif dalam memilih warna, bentuk, atau kata-kata yang tepat. Ini karena otak kita melepaskan hormon serotonin yang bikin kita merasa bahagia dan tenang. Makanya kita jadi lebih mudah berpikir jernih dan menghasilkan ide-ide baru. Dan yang paling seru saat kita jatuh cinta, otak kita juga bikin kita jadi lebih optimis. Kita jadi lebih mudah melihat sisi positif dari setiap situasi. Misalnya aja, saat kita lagi ngalamin masalah dalam hubungan, kita jadi lebih mudah mencari solusi dan tidak mudah putus asa. Ini karena otak kita melepaskan hormon oksitosin yang bikin kita merasa nyaman dan aman saat kita deket sama orang yang kita sukai. Jadi bisa dibilang deh jatuh cinta itu kayak ubahan total bagi otak kita. Kita jadi lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih optimis. Makanya jangan heran kalau teman-temanmu kaget saat kamu lagi jatuh cinta. Itu karena emang benar-benar ada perubahan mental yang terjadi di dalam otak kita. Sekarang kita lanjut deh ke hal yang paling praktis nih, yaitu bagaimana jatuh cinta mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang bilang kalau jatuh cinta itu bikin hidup kita jadi lebih berwarna. Dan itu juga benar banget loh. Karena saat kita jatuh cinta, banyak hal-hal kecil yang biasanya kita anggap remeh jadi terasa lebih spesial. Pertama-tama, saat kita jatuh cinta, kita jadi lebih rajin merawat diri. Kita jadi lebih peduli dengan penampilan kita, mulai dari cara kita berpakaian, gaya rambut, sampai kebiasaan makan kita. Ini karena kita ingin terlihat cantik atau tampan di mata orang yang kita sukai. Makanya kita jadi lebih rajin olahraga, makan makanan sehat, dan merawat kulit kita. Dan hasilnya kita jadi lebih sehat dan bugar. Selain itu, saat kita jatuh cinta, kita juga lebih produktif dalam pekerjaan atau studi kita. Kita jadi lebih termotivasi untuk mencapai target-target yang kita inginkan. Misalnya aja, saat kita lagi ngerjain tugas sekolah, kita jadi lebih fokus dan cepat selesai. Atau saat kita lagi kerja, kita jadi lebih rajin dan gak mudah capek. Ini karena otak kita melepaskan hormon dopamin yang bikin kita merasa senang dan pengen terus-terusan melakukan hal-hal yang bikin kita bahagia. Dan yang lebih menarik lagi saat kita jatuh cinta, kita juga jadi lebih baik dalam menjalin hubungan sosial. Kita jadi lebih mudah bergaul dan berteman dengan orang-orang baru. Misalnya aja saat kita lagi nongkrong sama teman-teman, kita jadi lebih ceria dan gak mudah grogi. Atau saat kita lagi ngobrol sama orang yang kita sukai, kita jadi lebih lancar dan gak mudah bingung. Ini karena otak kita melepaskan hormon oksitosin yang bikin kita merasa nyaman dan aman saat kita dekat sama orang yang kita sukai. Jadi bisa dibilang jatuh cinta itu juga kayak ubahan total bagi kehidupan sehari-hari kita. Kita jadi lebih rajin merawat diri, lebih produktif dalam pekerjaan, dan lebih baik dalam menjalin hubungan sosial. Tapi meskipun jatuh cinta itu seru dan menyenangkan, kadang-kadang juga bisa bikin kita sedih dan sakit hati. Kenapa ya? Karena ternyata otak kita juga punya cara sendiri untuk mengatasi rasa sakit hati saat kita jatuh cinta. Dan itu bisa bikin kita merasa lebih sakit daripada biasanya.
Saat kita jatuh cinta, otak kita jadi lebih sensitif terhadap rasa sakit. Kita jadi lebih mudah merasa sedih dan sakit hati saat kita ditolak oleh orang yang kita sukai. Ini karena otak kita melepaskan hormon kortisol yang bikin kita merasa stres dan cemas. Makanya saat kita lagi patah hati, rasanya kayak dunia mau runtuh gitu. Kita jadi susah tidur, susah makan, dan gak mood buat ngapain aja. Selain itu, saat kita jatuh cinta, otak kita juga bikin kita jadi lebih sulit move on. Kita jadi lebih susah melupakan orang yang bikin kita patah hati. Misalnya aja saat kita lagi nonton film atau denger lagu yang bikin kita teringat sama mantan, rasanya kayak hati kita dipotong-potong. Ini karena otak kita melepaskan hormon dopamin yang bikin kita merasa seneng dan pengen terus-terusan mikirin orang yang bikin kita patah hati. Dan yang paling parah, saat kita jatuh cinta, otak kita juga bikin kita jadi lebih mudah marah dan kesal. Kita jadi lebih mudah tersinggung dan gampang emosi saat kita ngobrol sama orang yang bikin kita patah hati. Ini karena otak kita melepaskan hormon adrenalin yang bikin kita merasa tegang dan gak tenang. Makanya saat kita lagi patah hati, kita jadi lebih mudah marah-marah dan gak sabaran. Jadi bisa dibilang deh, jatuh cinta itu kayak pisau bermata dua. Meskipun bikin kita bahagia dan seneng, tapi juga bisa bikin kita sedih dan sakit hati. Makanya kita harus bijak dalam menghadapi perasaan cinta kita. Kita harus tahu batasan dan jangan terlalu terlena dengan perasaan cinta yang bisa bikin kita lupa diri. Tapi tenang aja, meskipun jatuh cinta bisa bikin kita sedih dan sakit hati, tapi ada cara-cara yang bisa kita lakuin untuk mengatasi rasa sakit hati itu. Dan itu gak susah kok, kita cuma perlu tahu trik-triknya aja. Pertama-tama kita bisa coba untuk lebih banyak beraktivitas. Kita bisa coba olahraga, nge-gym, atau main hobi yang kita sukai. Ini bikin kita lebih fokus pada hal-hal yang positif dan gak terlalu mikirin orang yang bikin kita patah hati. Selain itu, olahraga juga bikin kita melepaskan hormon endorfin yang bikin kita merasa senang dan bahagia. Selain itu, kita juga bisa coba untuk lebih banyak bersosialisasi. Kita bisa coba nongkrong sama teman-teman, join komunitas baru, atau ikutan acara-acara yang bikin kita lebih banyak ketemu orang baru. Ini bikin kita lebih mudah move on dan gak terlalu terpaku pada orang yang bikin kita patah hati. Selain itu, bersosialisasi juga bikin kita lebih bahagia dan gak sendirian dalam menghadapi rasa sakit hati. Dan yang paling penting, kita harus tahu bahwa waktu adalah obat terbaik. Semakin lama kita berusaha untuk move on, semakin cepat kita akan merasa lebih baik. Kita harus sabar dan tetap positif dalam menghadapi rasa sakit hati. Kita harus percaya bahwa pasti ada orang lebih baik dan lebih cocok untuk kita di masa depan. Jadi bisa dibilang deh, jatuh cinta itu kayak naik roller coaster ya. Ada naik turunnya, ada senengnya, ada sedihnya. Tapi yang penting kita harus tahu cara mengatasinya dengan bijak. Kita harus tetap positif dan gak mudah menyerah dalam menghadapi rasa sakit hati. Karena pada akhirnya semua itu akan bikin kita menjadi orang yang lebih kuat dan lebih matang. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang apa yang terjadi di otak kita saat kita jatuh cinta. Banyak banget ya perubahan-perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan fisik, perubahan mental, sampai perubahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jatuh cinta itu kayak ubahan total bagi tubuh dan otak kita. Kita jadi lebih bahagia, lebih segar, lebih percaya diri, lebih fokus, lebih kreatif, dan lebih optimis. Tapi ingat ya, jatuh cinta itu juga bisa bikin kita sedih dan sakit hati. Makanya kita harus bijak dalam menghadapi perasaan cinta kita. Kita harus tahu cara mengatasi rasa sakit hati dengan bijak dan gak mudah menyerah. Karena pada akhirnya semua itu akan bikin kita menjadi orang yang lebih kuat dan lebih matang. Jadi jangan takut untuk jatuh cinta ya. Karena jatuh cinta itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita alami. Kita harus nikmati prosesnya, baik senang maupun sedihnya.
Karena pada akhirnya semua itu akan bikin kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih bahagia. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cinta.